Baik, perkenalkan nama saya Cicilia Shaloma Sambe, saya dari kelas 5T5 dengan NIM 23024117. Nah, di sini saya akan masuk pada materi yang keempat tentang pemodelan dalam DSS atau Decision Support System, yaitu pondasi pengambilan keputusan. Nah, di presentasi ini saya akan mengupas tuntas tentang pemodelan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS, sebuah aspek krusial dalam dunia bisnis dan teknologi informasi. Nah, kami akan menjelajahi berbagai jenis model, proses pemodelan hingga teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Nah, yang pertama di sini saya akan masuk pada bagian mengenal jenis model utama dalam Decision Support System atau DSS. Dalam DSS, beragam model digunakan untuk mempresentasikan realitas dan membantu pengambilan keputusan. Setiap jenis model memiliki fungsi dan keunggulan tersendiri, disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Di sini ada 3 model. Yang pertama ada model statistik, memanfaatkan metode statistik untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel seperti analisis regresi untuk memprediksi tren pasar atau penjualan. Sangat berguna untuk memahami pola data historis. Selanjutnya ada model finansial. Nah, model finansial ini dia berfokus pada analisis keuangan termasuk penyusunan laporan keuangan, proyeksi laba rugi, dan analisis investasi. Contohnya adalah sistem perencanaan finansial interaktif yang membantu dalam perencanaan strategis. Dan selanjutnya ada model optimasi. Nah, dirancang untuk menemukan solusi terbaik dari serangkaian pilihan yang ada. Nah, seringkali dengan mempertimbangkan batasan tertentu, linear programming adalah contoh klasik untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pemodelan efektif dalam DSS. Pemodelan yang efektif adalah kunci keberhasilan DSS. Nah, proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan model yang dikembangkan relevan dan akurat. Nah, di sini ada identifikasi masalah dan lingkungan, yaitu untuk memahami secara mendalam masalah yang perlu dipecahkan dan konteks bisnis atau operasional di mana keputusan akan dibuat. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, ini untuk menentukan variabel keputusan apa yang bisa diubah, variabel hasil apa yang ingin dicapai, dan variabel tidak terkendali, yaitu faktor eksternal. Selanjutnya ada forecasting, perkiraan masa depan, menggunakan data historis dan teknik peramalan untuk memprediksi nilai-nilai variabel di masa depan, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada manajemen model, melibatkan pengelolaan, pembaruan, dan validasi model secara berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan keadalannya seiring waktu. Selanjutnya saya akan masuk pada berbagai teknik pemodelan untuk keputusan kompleks. Untuk mengatasi berbagai jenis masalah, Decision Support System menggunakan beragam teknik pemodelan. Setiap teknik menawarkan pendekatan unik untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan. Di sini ada tabel dan font keputusan. Nah, ini adalah alat visual yang membantu menganalisis alternatif keputusan dan hasil yang mungkin di bawah kondisi yang berbeda. Selanjutnya ada pemrograman matematika, metode optimasi formal untuk menemukan solusi terbaik dari masalah dengan banyak batasan seperti linear programming. Selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi ini menciptakan representasi komputer dari sistem nyata untuk menguji skenario tanpa risiko dunia nyata. Dan selanjutnya ada heuristik, menggunakan aturan praktis atau pedoman untuk menemukan solusi yang cukup baik secara cepat, terutama untuk masalah yang rumit. Selanjutnya ada model
model prediktif meliputi teknik seperti forecasting dan analisis Markov untuk memprediksi perilaku sistem atau pasar di masa depan. Selanjutnya, analisis model statis dan dinamis. Pendekatan analisis model dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, masing-masing dengan kegunaan spesifik dalam konteks DSS. Di sini ada analisis statis. Nah, analisis statis ini mengevaluasi satu kejadian pada interval waktu tertentu. Model ini memberikan gambaran snapshot dari suatu situasi seperti laporan keuangan tahunan atau analisis kinerja kuartalan. Sangat cocok untuk menilai kondisi saat ini atau hasil akhir. Dan selanjutnya ada analisis dinamis, mengevaluasi bagaimana skenario berubah seiring waktu. Model ini mempertimbangkan efek kumulatif dan interaksi variabel dalam periode yang berkelanjutan, seperti proyeksi rugi, laba bulanan, atau simulasi pertumbuhan pasar. Penting untuk perencanaan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada bagian berikut, yaitu memahami situasi keputusan, kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Setiap keputusan diambil di bawah kondisi pengetahuan yang berbeda. Pemahaman akan kondisi ini sangat penting untuk memilih model dan strategi yang tepat. Di sini ada kepastian. Nah, kepastian ini ialah semua informasi yang relevan diketahui dengan pasti. Hasil dari setiap tindakan dapat diprediksi dengan akurasi tinggi. Selanjutnya ada ketidakpastian. Tidak ada informasi mengenai kemungkinan hasil dari setiap tindakan, sehingga prediksi sangat sulit atau tidak mungkin. Dan berikut ada risiko. Hasil dari setiap tindakan tidak diketahui dengan pasti, namun probabilitas setiap hasil dapat diestimasi atau dihitung. Representasi grafis model seringkali menggambarkan hubungan antara variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel tidak terkendali untuk memvisualisasikan struktur masalah. Nah, ini ada contoh implementasi berbagai model. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh konkret penerapan model dalam DSS. Nah, di sini ada model laba, pendapatan, hingga pengeluaran. Model dasar ini menghitung profitabilitas suatu entitas. Meskipun sederhana, ini adalah fondasi untuk analisis keuangan yang lebih kompleks, membantu dalam perencanaan anggaran dan penetapan harga. Selanjutnya di sini ada tabel keputusan, menggambarkan alternatif investasi yang berbeda, misalnya saham A, obligasi terhadap kondisi ekonomi yang berbeda. Selanjutnya misalnya resesi, stabil, booming, membantu manajer memilih opsi terbaik. Selanjutnya ada pohon keputusan, visualisasi pilihan berurutan dan hasil yang mungkin, termasuk probabilitas dan nilai keuntungan, memudahkan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya kita masuk pada linear programming, yaitu mengoptimalkan sumber daya. Linear programming adalah salah satu teknik optimasi paling kuat dalam DSS, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan terbaik, misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini ada decision variable, kuantitas yang dapat dikontrol oleh pengambilan keputusan seperti jumlah produk yang akan diproduksi atau jumlah bahan baku yang akan digunakan. Selanjutnya ada objective function, persamaan matematika yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada constraints, keterbatasan atau batasan yang harus dipatuhi seperti ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, atau anggaran. Contoh blending problem, sebuah perusahaan ingin memproduksi dua jenis produk, alfa dan beta, dengan meminimalkan biaya produksi sambil memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu. Linear programming menentukan kombinasi optimal alfa dan beta.
Nah, di sini kita masuk pada simulasi dan heuristik, yaitu pendekatan untuk kompleksitas. Ketika masalah terlalu kompleks untuk dipecahkan secara analitis, dengan model optimasi tradisional, simulasi dan heuristik menjadi alat yang sangat berharga. Di sini ada simulasi. Nah, simulasi ini adalah metode untuk bereksperimen dengan alternatif strategi dalam lingkungan virtual dan cocok untuk masalah dengan banyak variabel, interaksi non-linear, atau ketidakpastian yang tinggi. Nah, kelebihan dari simulasi yaitu fleksibel, mampu meniru sistem dunia nyata secara akurat, dan memungkinkan pengujian tanpa risiko. Dan kelemahan dari simulasi tidak selalu menjamin solusi yang optimal, hanya menghasilkan estimasi terbaik berdasarkan skenario yang diuji. Selanjutnya ada heuristik, menggunakan aturan praktis, tebakan cerdas, atau pengalaman untuk menemukan solusi yang cukup baik secara cepat, sangat berguna ketika menemukan solusi optimal terlalu mahal atau memakan waktu. Nah, di sini ada kelebihan dari heuristik, cepat, efisien, dan dapat memberikan solusi yang mendekati optimal, seringkali 90-99% dari optimal. Dan untuk kelemahan dari heuristik, tidak menjamin solusi terbaik secara mutlak, tergantung pada kualitas aturan heuristik. Dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan, kekuatan pemodelan dalam DSS. Pemodelan adalah jantung dari sistem pendukung keputusan, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Berbagai jenis model dan teknis analisis menawarkan fleksibilitas untuk menghadapi spektrum tantangan yang luas. Nah, di sini ada model beragam. Inti DSS adalah model-model yang bervariasi, statistik, finansial, optimasi, simulasi, dan heuristik. Dan selanjutnya ada analisis fleksibel. Analisis dapat bersifat statis atau dinamis, disesuaikan dengan kondisi keputusan, kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dan selanjutnya ada optimasi dengan linear programming. Linear programming adalah teknik unggulan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas. Dan yang terakhir, solusi praktis. Simulasi dan heuristik menyediakan solusi praktis untuk masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep pemodelan ini, mahasiswa dan profesional dapat memperkuat kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan berbasis data di era digital. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.